told your friend you're not okay, and tell me what's wrong. Selamat datang kembali di channel Audian Audina. Kali ini saya bakal membahas fakta-fakta menarik dari pertarungan dua orang terkuat dalam semesta Jujutsu Kaisen, yaitu pertarungan antara Gojo Satoru versus Ryomen Sukuna. Nah, tentu saja banyak hal-hal menarik yang bakal saya bahas di sini. Maka dari itu silahkan ditonton sampai selesai ya. Dan jangan lupa di subscribe dulu buat yang belum subscribe. Lalu kalau udah, ya kita mulai aja langsung pembahasan utamanya. Fakta pertama di sini adalah tentang kekuatan sejati Sukuna belum ditunjukin di sini. Ini dijabarkan dalam satu chapter sebelum pertarungan dua orang terkuat ini dimulai ya. Dan sempat jadi perdebatan banyak pihak bahwa kekuatan Sukuna itu belum kembali sepenuhnya karena dia hanya bisa memakan 19 jari saja. Dimana ceritanya satu jarinya itu nggak bisa ditemuin sama Uraume sekeras apapun dia mencoba. Sukuna pun merasa bahwa ada kemungkinan satu jari terakhir itu dimiliki oleh Gojo Satoru. Dia tuh yakin bahwa satu jari itu disembunyikan untuk melindungi Itadori agar tak dieksekusi para petinggi Jujutsu. Nah, tapi masalah satu jari yang hilang ini sebenarnya nggak dipermasalahin sama Sukuna. Dia bilang bisa mengganti kekuatan satu jari itu dengan satu tubuh mumi Shinbutsu. Kalau dari sudut pandang saya, ini kayaknya suatu kesengajaan dari Gege Sensei ya. Jadi istilahnya Gege Sensei ini sengaja membuat semacam clue bahwa kondisi Sukuna saat mau berantem sama Gojo ini belum full power. Dibikin semacam gantung lah ya status kekuatan Sukuna yang belum makan 20 jarinya ini. Tapi ya dengan 19 jari plus satu mumi Shinbutsu ini aja, kalian yang baca manganya juga udah tahu sendiri gimana kan ya hasil dari pertarungan dua orang terkuat di sini. Dengan kondisi kayak gitu aja, Sukuna masih terlihat begitu dominan ya teman-teman. Terus hal lain yang membuktikan Sukuna belum full power ya dari perkataan Gojo sendiri saat dia ngobrol di kilas baliknya sama Geto saat Gojo udah kebelah jadi dua ya. Di sini Gojo akui sendiri bahwa Sukuna itu belum mengeluarkan semua potensi miliknya saat mereka berdua bertarung. Terus kalau kita lebih jeli lagi ya, wujud sebenarnya dari Sukuna aja belum dipakai saat ngelawan Gojo. Wujud asli Sukuna baru dipakai saat dia ngadepin Kashimo ya teman-teman. Fakta kedua di sini adalah tentang kondisi persiapan pertarungan yang berbeda. Kondisi pertarungan di sini yang saya maksud adalah tentang momen dua orang terkuat di sini saling mempersiapkan diri, dan yang dialami oleh kedua orang ini benar-benar berbeda di sini. Sukuna bisa dilihat begitu santai dengan hanya ditemani Uraume seorang diri. Bahkan dia tidak melakukan persiapan khusus di sini. Setelah tahu hanya bisa memakan 19 jari plus satu mumi Shinbutsu saja, dia masih bisa begitu tenang dalam menghadapi Gojo Satoru nantinya. Sedangkan yang terjadi pada Gojo Satoru sedikit terbalik dengan apa yang dialami Sukuna. Bisa kita ketahui sendiri bahwa Gojo Satoru cukup serius dalam mempersiapkan pertarungan puncak ini. Banyak hal yang harus dia lakukan. Salah satunya adalah meratakan para petinggi penyihir Jujutsu, yang mana tugas itu sebenarnya diserahkannya pada Yuta dan Inumaki sih. Terus bisa kita lihat juga dari sorot tatapan mata Gojo yang hendak menuju medan pertarungan ya. Dia terlihat begitu fokus dan katakanlah benar-benar serius di sini. Gak bisa santai banget lah istilahnya. Sampai-sampai hal itu pun juga bisa dirasain oleh para anak didiknya. Tapi ya suasana tegang ini bisa berubah karena Itadori berhasil membuat Gojo tersenyum lagi. Terus di momen keberangkatan ini juga dia ditemani oleh banyak rekan-rekannya ya. Beda banget sama Sukuna yang sama Uraume seorang diri. Terus satu lagi tentang gaya berpakaian Gojo di sini, sempat disebut-sebut mirip sama Toji dulu ya. Dan ini sempat dikatakan bahwa bakal jadi semacam dead flag, yang mana akhirnya malah jadi dead beneran kan. Fakta ketiga di sini adalah tentang pembukaan pertarungan yang begitu meriah. Kita tahu sendiri di awal pertarungan dimulai, yang melancarkan serangan lebih dulu adalah Gojo Satoru. Dia di sini dibantu oleh Gaku Ganji plus Utahime, sehingga dirinya mampu mengeluarkan teknik Hollow Purple-nya pada tingkatan 200%. Ini bisa terjadi karena Gojo semacam dapat power up dari teknik kutukan milik Utahime ya. Dan emang harus diakui meriah banget sih pembukaan pertarungannya. Salam sambutan dari Gojo di sini bener-bener berkesan. Kekuatan dari Hollow Purple di sini udah ngeratain banyak bangunan sebelum mengenai Sukuna itu sendiri. Bener-bener serangan penghancur yang mengerikan. Mungkin setara lah atau malahan lebih parah dari dampak serangan dari kuil kedengkian milik Sukuna di Shibuya. Terus Sukuna sendiri terkonfirmasi salah membaca serangan pertama dari Gojo di sini kan ya. Itu terjadi karena ada tabir yang digunakan. Jadi Sukuna itu nggak tahu output serangan yang dikeluarkan oleh Gojo itu sebesar apa sampai Hollow Purple itu ditembakkan. Makanya antisipasinya bisa salah. Tapi ya biarpun salah mengantisipasi sekalipun, Sukuna di sini cuma kehilangan jari-jari dari tangan kanannya juga kan. Itu sendiri udah terlampau hebat gak sih? Udah diserang mendadak tapi masih bisa survive. Dan luka serangan yang diterima pun gak begitu fatal. Keren banget kan Raja Kutukan 1 ini.
Fakta keempat di sini adalah tentang ketidakmasukakalan domain milik Sukuna. Nah, setelah pembukaan yang meriah dari Holo Purple tadi, Sukuna dan Gojo di sini bertarung dengan begitu santai ya, masih berantem jarak dekat dengan teknik bela diri mereka masing-masing. Sukuna di sini tapi pakai domain amplifikasi agar bisa menembus limitless milik Gojo ya, dan pertarungan pun sampai titik ini bisa dikatakan masih berjalan seimbang. Tapi itu semua mulai berubah saat udah masuk ke momen adu teknik domain expansion. Kuil kedengkian dan kehampaan tanpa batas saling bentrok di sini. Bisa diketahui juga bahwa efek serangan pasti kena dari dua teknik perluasan wilayah itu pun juga seimbang. Tapi momen singkat itu pun seketika berubah di sini karena ketidakmasukakalan dari domain Sukuna, yaitu karena ternyata domain Sukuna tidak memakai penghalang sama sekali. Diibaratkan ini seperti melukis tanpa menggunakan kanvas, tergolong sebagai suatu seni tingkat tinggi. Dan ya, karena jangkauan domain Sukuna itu begitu luas, yang mana mampu melebihi luas dari domain milik Gojo, akhirnya domain milik Gojo di sini jadi hancur. Alasannya simpel aja ya, domain Gojo Satoru itu memiliki suatu penghalang, dan penghalang itu sangatlah rentan akan serangan dari luar. Penghalang domain Gojo mendapatkan serangan dari luar yang berasal dari domain milik Sukuna. Jadi ya, selesai sudah. Selamat datanglah buat Gojo Satoru dalam kuil kedengkian Sukuna, yang mana dalam kesempatan ini kita tahu bahwa leher Gojo sempat ketebas ya. Ngomong-ngomong, kalau membicarakan masalah domain, kalian tahu juga kan, domain Megumi juga nggak punya penghalang kan ya. Itu sebenarnya emang belum sempurna atau Megumi aja yang punya potensi kayak Sukuna sih. Fakta kelima di sini adalah tentang rekor penggunaan domain expansion terbanyak. Yang udah baca manganya paham lah ya, baik Gojo dan Sukuna itu memakai domain expansion kayak enggak ada batasannya. Mereka bisa berulang kali adu domain expansion di sini. Udah kayak makai teknik kutukan biasa aja jadinya. Padahal kita tahu sendiri kebanyakan penyihir Jujutsu dan arwah kutukan itu dalam sehari nggak mungkin bisa makai domain expansion berkali-kali dalam satu waktu. Dan tahu nggak kalian di sini berapa kali Gojo dan Sukuna makai domain expansionnya? Mereka berdua di sini tuh pakai teknik domain ini sampai 5 kali, bayangin. Sebenarnya udah mau adu domain ke 6 kali. Sayang keduanya udah mencapai batasnya sih. Sama-sama terluka cukup parah di sini. Gojo mimisan dan Sukuna juga sempat mimisan pas ngeluarin darah dari matanya. Dan ya, sampai update manga terbarunya sekarang sekalipun, rekor penggunaan domain expansion ini masih dipegang sama dua orang ini ya. Bayangin aja, dalam satu waktu mereka bisa memakai 5 domain expansion kayak memakai teknik kutukan biasa aja. Fakta ke-6 di sini adalah tentang Gojo dan Sukuna yang saling berimprovisasi. Yang membuat pertarungan dua orang ini begitu menarik sih, ya ini. Baik Gojo dan Sukuna itu melakukan suatu hal yang sebelumnya belum pernah dilakukan oleh para penyihir Jujutsu. Contohnya aja Gojo nih ya, teknik kutukan pembalik biasanya digunakan untuk menyembuhkan diri kan, ya beregenerasi lah istilahnya. Tapi uniknya sama Gojo di sini, teknik kutukan pembalik itu malah dipakainya untuk mengembalikan teknik kutukannya yang nggak bisa dipakai karena efek setelah penggunaan domain expansion. Ini tergolong hal yang baru kan, yang mana belum pernah dilakukan orang lain, dan hal ini mampu membuat banyak pihak terkejut di sini. Terus di sisi lain diketahui di sini bahwa Sukuna itu bisa memakai domain amplifikasi dalam domain expansionnya. Ini juga tergolong hal yang baru buat kalian yang belum tahu ya. Jadi itu saat domain amplifikasi ini dipakai, harusnya teknik kutukan bawaan itu nggak bisa digunakan. Tapi pada nyatanya, Sukuna di sini malah bisa memakai domain expansion dan domain amplifikasi dalam waktu yang bersamaan. Terus masih banyak banget hal-hal mengejutkan yang dilakukan dua orang ini. Kayak merubah ukuran domain expansion dengan sesuka hati, merubah kondisi di dalam dan di luar domain expansion dengan sesuka hati, menggabungkan Shikigawi dalam teknik 10 bayangan dengan sesuka hati. Terus ada lagi, Sukuna yang tiba-tiba mampu memakai teknik piercing blood milik klan kamu. Dan ya sebenarnya masih ada lagi lainnya yang nggak bisa saya sebutin satu-satu ya. Ya pada dasarnya dua orang ini tuh melakukan sesuatu kayak gampang banget. Dan kesannya hal-hal yang mustahil itu jadi kayak hal-hal yang biasa di sini. Ya itu wajar juga sih, hal-hal seperti ini bisa terjadi karena dua orang yang bertarung di sini adalah yang terkuat. Fakta ketujuh di sini adalah tentang domain expansion siapa yang lebih kuat. Ini berdasarkan pada apa yang terjadi di pertarungan ya. Tak dapat dipungkiri bahwa kehampaan tanpa batas memiliki efek serangan yang lebih baik daripada kuil kedengkian milik Sukuna. Kita tahu sendiri Gojo sering tersudut saat terjebak dalam domain milik Sukuna ya. Tapi biarpun dalam kondisi terpojok seperti itu pun, dia selalu bisa selamat dengan beregenerasi secara cepat dengan teknik kutukan pembalik miliknya.
Tapi lain hal dengan yang dialami Sukuna ya. Dia yang hanya sekali saja terkena domain milik Gojo, yang mana itu pun hanya berlangsung kurang dari 10 detik. Sukuna di sini digambarkan sudah menerima serangan yang cukup fatal ya. Kalian tahu sendiri kan, otak milik Sukuna juga mengalami kerusakan karena menerima efek dari kehampaan tanpa batas dalam waktu kurang dari 10 detik saja. Perlu diperhatikan ya, sebagai perbandingannya di sini itu bahwa Gojo itu otaknya rusak karena menggunakan teknik kutukan pembalik secara berlebihan, bukan karena terkena domain expansion dari Sukuna. Dan ya dari sinilah alasan kenapa domain expansion Gojo itu bisa dikatakan lebih kuat dari milik Sukuna ya. Terus ya nggak salah juga sih kalau disimpulkan bahwa domain Gojo adalah domain terkuat di semesta Jujutsu Kaisen ini. Fakta ke-8 adalah tentang Sukuna yang bisa memaksimalkan kemampuan Mahoraga. Ini adalah ujung dari pertarungan dua orang terkuat di sini ya, dimana pada nyatanya Sukuna memang benar-benar bisa memaksimalkan kemampuan adaptasi milik Mahoraga di sini. Nah, jadi kan dijelasin bahwa adaptasi Mahoraga itu ternyata sudah dimulai saat dia pertama kali menerima serangan. Terus kalau dia menerima serangan yang sama secara berulang-ulang, proses adaptasinya pun malah lebih cepat lagi. Dan yang lebih mengerikannya lagi, ternyata saat suatu serangan itu sudah diadaptasi sama Mahoraga, proses analisa itu nggak berhenti sampai situ saja. Inilah yang begitu mengerikan dari Mahoraga. Dia tidak hanya memiliki satu solusi untuk beradaptasi akan serangan lawannya. Dia ini punya beberapa opsi lain yang bisa digunakan untuk mengatasi serangan dari lawannya. Dan inilah yang digunakan oleh Sukuna untuk mengatasi Limitless milik Gojo Satoru. Sebenarnya Limitless Gojo Satoru sudah bisa di counter sama Mahoraga setelah adaptasi pertama. Tapi Sukuna di sini menunggu dengan sabar opsi lain yang bisa diberikan Mahoraga di sini. Dia menunggu suatu adaptasi yang bisa digunakannya, sesuatu yang sesuai dengan teknik kutukan yang dimilikinya. Hal inilah yang begitu menakjubkan dari Sukuna. Dia ini benar-benar menunggu dengan sabar akan solusi terbaik untuk mengatasi teknik Limitless dari Gojo Satoru di sini. Dan dari buah kesabarannya itulah hasil akhirnya nggak mengecewakan sama sekali kan ya. Bisa kita saksikan sendiri di sini bahwa Gojo benar-benar terbelah jadi dua dan akhirnya tewas di tangan Sukuna. Ya pengalaman hidup 1000 tahun emang nggak bisa bohong ya. Emang pantas sudah kalau dia dijuluki yang terkuat sepanjang sejarah. Oke, itu semua pembahasan yang bisa saya berikan di sini. Jika ada yang kurang silakan kalian tambahkan, dan jika ada yang salah silakan kalian koreksi. Terima kasih buat yang udah nonton. Cek juga video saya yang lain. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.